Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan genki desu ka? Genki desu ne. Yokata. Hai minasan, bagaimana ujiannya? Di tahun 2023 ini ternyata saya melihat ujiannya itu soal-soalnya masih sama dengan tahun sebelumnya ya minasan. Bahkan salah satu murid saya itu ada yang dapat soal saya yang notabene saya itu ujian di tahun 2022 bulan Juli. Dan dia mendapatkan soal saya minasan. Maksudnya soal saya itu bagaimana? Ya dia persis ya. Jadi 40 soal itu adalah soal yang pernah saya kerjakan dan dia dapat lagi di tahun 2023 ini. Berarti kesimpulannya SPC pengolahan makanan itu soalnya itu tidak begitu diupdate ya. Jadi masih menggunakan soal-soal database yang dulu-dulu. Tapi minasan attention ya. Jadi peringatan juga, ujian SPC pengolahan makanan itu soalnya ada berbagai macam. Jadi nggak hanya satu jenis soal. Maksudnya gini, misalnya kalian masuk dengan teman berlima gitu ya, masuk ke dalam ruangan. Nah, kalian semua ujian SPC pengolahan makanan ya. Tidak menutup kemungkinan kalian semua berlima itu akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Ya, jadi A, B, C, D, E soalnya seperti itu ya. Itu bisa terjadi. Jadi soal pengolahan makanan itu sebenarnya banyak jenisnya ya, tapi ya itu aja. Jadi hanya diputar saja di situ ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan bocoran-bocoran soal yang sebenarnya itu dilarang, tapi tidak masalah ya demi kelangsungan hidup kalian agar mudah dalam proses SPC pengolahan makanannya ya, ujiannya terutama. Saya akan memberikan bocoran-bocoran ya dari murid-murid saya dan beberapa teman-teman saya yang kemarin ujian. Dan di video kali ini saya akan membahas bocoran-bocoran dari bab 1 sampai bab 5 minasan. Ini sangat berguna sekali bagi kalian yang memang sudah belajar full tapi merasa bingung gitu kan. Soalnya bagaimana ya? Nah, ini saya kasih tahu gambaran soalnya ya. Dan semoga kalian menyimak baik-baik ya karena ini sangat penting sekali. Oke? Hai minasan, hajime mashou. Untuk bab 1 sendiri dari awal itu sudah keluar ya. Ini saya draw-nya pakai yang merah saja. Jadi yang merah ini yang keluar-keluar ya. Ini tentang Anzena Shokuyono Sukuru ya. Jadi membuat makanan yang aman itu alasannya apa gitu ya. Nah ini ya. Jadi untuk meningkatkan atau untuk mematuhi kesehatan konsumen ya. Ini keluar di situ ya. Kemudian ada murid saya yang dapat ini juga, tapi jarang soal ini keluar. Tapi siapa tahu keluar ya. Jadi ketika membuat makanan yang tidak aman terus kalian jual, itu bagaimana efeknya, apa aja. Nah ini bisa terjadi kemungkinan keluar ya. Ini saya cepat aja minasan, saya tidak akan membahasnya. Kemudian kita masuk ke halaman 8 minasan. Di sini yang keluar adalah Anzena Shokuhin Oskuru Tameno Zentaizo ya. Jadi ini adalah proses tentang mengolah bahan baku dari bahan baku sampai ke tingkat produk jadi ya, melalui apa saja. Nah, ini kalian harus hafal 3 ini minasan. Dia keluar. Jadi nanti pertanyaannya adalah di pertanyaan tersebut ada 2 ya tentang Anzena Genserio no Ukere dan Kirena Seiso Kankyo ya, Seiso Kankyo. Nah, kemudian satu lagi apa? Nah, yang penting kalian hafal ini. 3 ini 1 2 3 ini harus hafal. Dia keluar ya. Lanjut ke halaman 9 minasan. Di halaman 9 ini yang keluar adalah pengertian dari keracunan makanan minasan. Pengertian dari keracunan makanan. Dia keluar, oke? Kalian langsung temuin saja, cari yang ada kata-kata yugaina ya. Itu kata kuncinya. Itu langsung betul. Ini ya. Kemudian lanjut ke jenis-jenis shokuchudoku. Ada 4 kalian harus hafalin. Dia keluar. Oke? Yang kecuali gitu ya. Machigateiru ya. Buat yang belum tahu, soal-soal SPC pengolahan makanan itu kebanyakan adalah tadashi dan machigateiru, yang benar dan yang salah. Kemudian tentang ini, Bungru ya, klasifikasi keracunan makanan. Terutama ini ya, Kansengata Shokuchudoku dan Dokusogata Shokuchudoku minasan. Dia keluar. Saya perbesar ya. Ini keluar, oke? Keluar apanya ya? Ini jenis-jenis bakterinya apa, kemudian penjelasannya ya. Penjelasan tentang
Yang pertama ini, Kansenggata Sokuchudoku itu apa? Ya. Kalau Kansenggata Sokuchudoku itu gampang minasang, kalian langsung cari kata kuncinya yaitu Onakano Nakade. Jadi kalau Kansenggata Sokuchudoku dia bakterinya bertumbuh atau berkembang biak di perut manusia. Oke. Kemudian ini keluar ya. Jadi Campylobacter waktu itu keluar. Dia ada di mana ya? Salmonella juga keluar. Dia ada di mana? Ini diapalin, oke. Kemudian tentang Omona Shoujo ya, ini diapalin. Pokoknya ini kalau yang bakteri-bakteri dia banyak yang keluar minasang. Kalian harus hafalin. Kemudian Omona Yobotaisaku ya, ini bakteri pada umumnya itu meninggoy di suhu berapa ya. Ini diapalin, ini keluar. Kemudian Dokusogata Sokuchudoku pengertiannya ya, siapa tahu nanti keluar ya. Waktu itu kan murid saya dapat yang di atasnya, yang Kansenggata. Tapi siapa tahu yang ini keluar, kalian pelajari juga ya. Jadi kalau yang Kansenggata itu kan dia di Onaka, kalau yang Dokuso itu dia di makanannya ya, berkembang biaknya. Untuk bakterinya, untuk bakteri dari Dokusogata Sokuchudoku ini yang keluar itu adalah yang Botsurinei Suking ya. Botsurinei Suking dia itu ada di mana gitu ya, ada di mana Kangzome Binsume Shinkupaku Soku Hingnado ya. Kemudian dia yang paling sering keluar tentang Botsurinei Suking ini, dia dipanaskan di suhu berapa, pencegahannya bagaimana itu keluar ya. Oke. Nah, untuk yang kalian tahu sendiri adalah Botsurinei Suking ini harus dipanaskan di suhu lebih dari 120 derajat selama 4 menit. Oke. Ini keluar. Tidak menutup kemungkinan yang lain juga keluar ya, jadi kalian pelajari juga, oke. Kemudian norovirus, ya norovirus itu ada di mana ya, ada di kaki dan Nimaigai ya. Satu lagi dia ada di Teyubi juga ya. Nah ini ya, itu keluar. Kemudian untuk norovirus di suhu berapa ini keluar ya, minasang. Oke, sudah. Kemudian tentang Sokuchudoku Yobono Mitsu ya, Gensoku ya, 3 prinsip pencegahan keracunan makanan ini keluar wajib pasti ya. Kenai via sanai korosu yatsukeru ya, ini dihafalin. Kemudian Bisebutsu no Zozoku ya, pertumbuhan bakteri yang paling sering ini keluar yaitu elemennya ya. Jadi 3 elemen perkembangbiakan mikroorganisme, ondo, suibung, eiyobung itu keluar. Kemudian yang ondo di garis besar dia keluar tentang suhu-suhunya, persuhuan ini kalian harus hafal ya, tentang bakteri berkembang biak di suhu berapa, paling cepat di suhu berapa, kemudian mati di suhu berapa, ini kalian harus sudah di luar kepala. Oke, kemudian untuk Kanetsu ya, Kanetsu ini keluar ya, misalnya Kanetsu itu lebih ke harus memperhatikan apa gitu ya pada saat Kanetsu. Nah ini jawabannya ya, Ondo to Jikang. Ini keluar. Oke. Rekiaku untuk pendinginan itu nanti ada, tapi bukan di bab ini ya. Terus kemudian untuk Kabi dia keluar minasang ya. Dia itu harus pencegahannya itu gimana gitu ya. Ini ada di sini pokoknya. Dibaca-baca aja minasang, ini keluar di sini. Ini di sini tuh udah termasuk Kabi itu ada di mana ya, kemudian pencegahannya bagaimana. Oke. Oke, kita masuk ke bab 2 minasang. Di bab 2 ini lumayan juga banyak yang keluar ya. Yang pertama adalah ini. Ini keluar minasang. Jadi sebelum menggunakan pakaian kerja ini keluar. Kemudian ini ya, Osenku, Hyosenku dia keluar ya. Jadi tentang pakaian, bukan pakaian. Tentang sepatu kerja ya. Ini pasti wajib keluar minasang ini ya. Jadi urutannya kalian hafalin aja. Ya biasanya nanti ada yang kosong, nah itu apa gitu ya. Ini dihafalin, ini auto keluar pasti. Kemudian manfaat dari benda ini apa? Ini keluar ya. Manfaat dari Nencakurora Matawa Eyasawa dia keluar ya. Ini manfaatnya di sini keluar ya. Terus langkah-langkah mencuci tangan juga keluar minasang, kalian hafalin aja. Saya tidak perlu ngasih tahu lagi, silakan dihafalin. Kemudian Sagionoma ini ya, ini pokoknya kalau sebelum bekerja kalian fokus ke ini ya, Sagyo Teijunso Manuaru, udah situ aja, oke. Kemudian di sini Igusochi Kikai Nadono Senjo
tok saking. Jadi pada saat mencuci ini nih ya, kalian harus membilasnya dengan air mengalir ya sampai bersih ini keluar. Oke. Kemudian di halaman 27 ya, Sagyono Chuijiko ini, Ipang Tekena Chuijiko, ini dibaca-baca aja minasang, ini keluar ya. Jadi ketika kalian sedang bekerja itu apa aja hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ini pengertian dari Shakoso keluar minasang. Kemudian Kikai Sosa Surutoki ini keluar ya. Ini yang salah biasanya ya. Jadi pada saat mesin itu beroperasi kalian tidak boleh ngapain. Nah, biasanya yang salah apa gitu. Ini gampang ya. Kalian fokus saja ke kalimatnya, oke? Kemudian di halaman 28 ini keluar ya Eiseijono Chuijiko ya tentang kebersihan gitu lah intinya ya. Nah, yang keluar yang ini Osenku to Hyosenku o Hakiri to Kubetsu shimasu. Ya, jadi harus paham ya tentang area steril dan area yang tidak steril. Kemudian ini juga keluar minasang te arata atau wa ya sky tepepa ya Taurus Kaimas. Ini keluar pokoknya ini. Kemudian lanjut di halaman 29. Pokoknya setelah bekerja ini ya. Nah, langkah-langkah setelah bekerja itu adalah membersihkan mesin. Nah, dicari aja. Ini ya. Dibaca-baca aja. Ini ada yang keluar di sini satu. Kemudian goes sudah pasti keluar minasang. Goes ini biasanya yang keluar adalah pengertian itu sendiri, oke. Terus kemudian seri seton seiso seketsu atau mau hitotsu wa nan desu ka, kayak gitu biasanya. Satu laginya apa? Nah, kalian ininya harus hafal goes ini di luar kepala, oke. Pasti keluar. Kemudian tentang ibutsu konyu no mondai to kangri. Nah, ini keluar ya. Jadi kontaminasi benda asing itu apa aja? Ini keluar. Nah, ini yang paling banyak itu apa? Nah, ini juga keluar, minasang. Yang paling banyak itu kan mohatsu sama mushi ya ini ya. Sudah itu aja. Kemudian yang coronavirus, dia juga keluar, minasang. Yang coronavirus itu pokoknya rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun lah intinya gitu ya. Itu keluar. Sekeng de te arai. Nah, ini ya. Pokoknya mencuci tangan menggunakan sabun dia. Pokoknya untuk mencegah COVID. Kemudian yang mipe misetsu juga keluar, ini diapalin aja ya. Biasanya 3 mits itu apa aja ya. Mitsuno mits ya. Mipe, mishu, misetsu ini harus diapalin. Oke. Lanjut ke bab 3. Bab 3 itu tentang suhu ya. Biasanya itu keluar ya. Jadi ketika ini keluar nih. Jadi bagaimana caranya menghindari pertumbuhan bakteri ini keluar. Makanannya harus disimpan di suhu panas ya atau disimpan di suhu yang dingin ya atau sebisa mungkin disimpan di freezer ya. Ini keluar. Kemudian ini pasti keluar nih. Ini keluar ya suhu freezer ya, dia keluar, suhu kulkas keluar, kemudian suhu Gyokairui, Shokuniku ya pokoknya diapalin aja ini keluar. Oke, nah ini keluar, minasang wajib dihafalkan. Toketsu kote, minasang ini juga keluar, kalian harus hafalin ya. Pokoknya dia ada tanjikang, oke. Nah ini keluar hosokote, 3 ini kecuali apa gitu ya. Kan ada 3 nih. Terkecuali apa, ini dia keluar. Kemudian arti dari ekseng ibutsu kensuki ya, ini apa? Pengertiannya apa? Ini keluar. Ini ada di sini ya. Jadi dia kan yang mendeteksi selain logam ya. Kemudian masuk di halaman 39, ini juga keluar ya, Ipantekena Kenko Kensakomoku. Kemudian Hichioni Aujite Kenshashuru Komoku ya, jadi lebih ke bakteri itu apa aja gitu ya, ini keluar. Iya, kemudian di halaman 40, di halaman 40 ini keluar nih. Sakiire, Sakidashi ya. Pokoknya ini yang ada di dalam kurung kalian baca aja ya, Sakiire Sakidashi. Mana yang dikeluarkan duluan, mana yang dimasukkan duluan ya. Ini keluar. Kemudian ini auto keluar, kalau udah Hokang Sampuru kalian langsung cari jawaban yang ada klaim, oke.
Udah, halaman 41 alergi, ini sudah pasti keluar, minasang tidak mungkin tidak keluar ya, ada yang keluar ada yang enggak sih, tapi 90% keluar ya kalau alergi. Kemudian kosa oseng noboshi, cara mencegah kontaminasi yang silang, cara mencegah kontaminasi silang. Ini dibaca pokoknya semuanya ini ya, harus dipisahkan baik yang ada alerginya maupun yang tidak ada alerginya. Ini juga keluar gambar ini ya, jadi pelabelan dilabeli dan diberi nama ya, wadah-wadah yang akan digunakan agar tidak bingung, agar tidak tercampur yang alergi maupun yang tidak alergi. Kemudian di ACCP ini keluar minasang Mitsuno Kigayoing. Ini kalian hafalin aja, kemudian sebutkan contohnya apa gitu ya. Waktu itu yang Noyaku yang keluar, dia itu termasuk bahaya apa, si Butsuteki, Kagakuteki, atau Butsuriteki gitu ya, ini keluar. Terus yang lain ini dari sini keluar. Kemudian di HCCP no Nanatsu no Gensoku dia keluar ya ini. Kalian itu harus hafal 7 prinsip tersebut ya. Jadi nanti ketika soalnya keluar seperti apapun kalian paham. Intinya kalian harus hafal Ginseku Ichi kara Gensoku Nanamade. Oke. Kemudian yang terpenting ya, di Gensoku Ichi dia keluar ya. Pokoknya nanti ya, ketika ada Gensoku Ichi kalian cari jawaban yang ada Risuto Apusimas ya. Ini dia keluar. Kemudian Gensoku ini juga keluar ya. Jadi tentang Jyokan Riten ya, Shishi Pinosete ini alatnya apa aja ini keluar. Kemudian penjelasan tentang Gensoku Roku ya, ini keluar. Kalian hafalin aja. Oke. Untuk bab 5 ini yang keluar tentang Rodo Angzeng ya. Jadi tentang Rodo Angzeng AC itu gunanya untuk apa gitu ya. Ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja gitu ya. Intinya ini dibaca. Oke. Keluar. Anzeno Tadashi Fukuso ini keluar minasang. Tapi yang paling sering keluar ini ya, Hamono ya, Dorai Banado ya keluar. Kemudian Hogogu ya ini keluar ya, pokoknya alat ini diapalin aja, nanti biasanya yang kecuali apa gitu ya. Sagyo Teijun Kakunin dia keluar ya, kalian apalin. Ini juga keluar minasang, ini dibaca. Kemudian Rodo Saigai ya, Rodo Saigai ini biasanya ini poin ini ya. Jadi ke orang yang lebih sedikit pengalamannya itu akan lebih sering mengalami kecelakaan kerja ya. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerjanya itu apa gitu biasanya. Ini keluar ya, kalian hafalin aja Hasamare, Ento, Kire, Kosure ya, sudah hafalin. Kemudian Nechuso itu keluar pasti ya, Nechuso. Nah, ini keluar ini, bagian ini keluar minasang. Bagian ini keluar, kemudian manfaat atau fungsi dari kakoi ini juga keluar. Ya, ini keluar. Tento no boshi minasang ini keluar ya, pencegahan dari jatuh. Nah, yang ini ya, ini keluar. Ini pokoknya kalian baca-baca aja yang Daisha. Kemudian Nechuso ya. Nechuso minasang. Ini Nechuso hampir sebagian besar dia keluar ya. Pokoknya kalian hafalin aja ini semuanya ya. Saya sudah pernah jelasin di bab 5. Ini keluar semua. Nah, ini Shisei ini keluar ya. Yoi Shisei, Waru Shisei dia keluar. Kemudian ini keluar ya. Ini kalian harus hafalin aja. Jadi yang orang apa, yang barang apa, seperti itu. Goes lagi-lagi dia keluar ya, goes. Ya sudah seperti itu aja minasang untuk kisi-kisi singkatnya, untuk bocoran-bocoran singkatnya. Terus juga ini juga tidak seperlunya kalian harus fokus kepada bocoran-bocoran ini, karena siapa tahu juga keluar soal-soal lainnya ya yang tidak ada di bocoran ini. Oke. Terima kasih minasang, mitekurete arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitekurete arigatou gozaimashita.